Oke, jadi hari ini kalau ada yang lihat roadmap, hari ini kita ngapain? Bikin logo. Bikin logo. Waduh, kita aja baru mulai riset nih, masa udah bikin logo nih. Oke, jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang logo, kita bakalan sharing tentang logo dan icon ya, teman-teman. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang logo dan icon. Jadi, teman-teman, aku mau nanya dulu nih, menurut teman-teman logo itu apa sih? Sebagai identitas dari perusahaan, maybe. Oke, Tasya sebagai identitas, Ikhlasul juga sebagai identitas. Ada lagi? Cukup ya, berarti logo itu menurut Bar ya dan Tasya itu identitas. Oke, jadi sebagai identitas juga itu fungsinya dari logo gitu. Jadi logo itu dia simbol yang terdiri dari kata-kata, gambar, dan warna yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu brand atau produk. Ya, jadi dia logo ini digunain nih untuk kita mengidentifikasi suatu brand, produk, ataupun layanan, ataupun servis ya. Tapi selain itu fungsi dari logo itu bisa jauh lebih dari itu. Nah, logo yang baik itu landasan dari brand kita, landasan dari merek kita gitu. Jadi si logo ini dia bakalan ngebantu si customer atau si user kita untuk memahami apa yang kita lakukan, siapa kita, dan apa value dari brand kita. Jadi di dalam gambar kecil atau di dalam logo tersebut itu tuh banyak tanggung jawab atau responsibility yang si logo itu pegang gitu. Si Paul Ren, kalau misalnya teman-teman search aja di Google, dia itu seorang desain grafik ya. Dia bilang kayak gini, kalau misalnya logo itu sebenarnya dia tidak menjual secara langsung ya, dia tidak menjual secara langsung. Tetapi logo itu digunakan untuk mengidentifikasi. Nah, tadi mengidentifikasi siapa? Mengidentifikasi brand atau produk kita. Nah, dari hal tersebut, teman-teman kita semua tuh harus ingat bahwa logo itu kayak jiwa perusahaan. Jiwa perusahaan, jiwa dari produk kita, jiwa dari servis yang kita tawarkan. Dan oleh karena itu, logo itu harus konsisten, dapat dikenali dengan mudah, dan logo itu harus membangkitkan perasaan positif. Nah, logo yang baik itu dia harus menanamkan semangat dari suatu brand atau suatu produk. Dia harus menanamkan semangat dari brand yang teman-teman bangun nih secara elemen visual gitu. Oke, apa sih tujuan dari logo gitu? Nah, logo itu selain dia terlihat cantik, terlihat bagus, terlihat balance, logo itu memiliki banyak fungsi, teman-teman. Yang pertama, membuat kesan pertama. Nah, jadi kesan pertama di sini maksudnya gimana? Ada pepatah yang bilang ya, kita nggak bakalan mendapatkan kesan kedua untuk membuat kesan pertama yang baik. Jadi ingat, kesan pertama itu penting banget nih. Jadi si logo ini, dia itu cara sempurna untuk membuat kesan pertama dalam menarik perhatian si user. Sehingga memicu minatnya si user nih. Kan kalau misalnya kalian penasaran nih, kita lihat nih logo kayak, aduh bagus banget nih, penasaran ini produk apa nih, layanan apa, website apa, atau aplikasi apa. Nah, itulah yang membuat tujuan dari si logo ini sebagai kesan pertama. Jadi logo ini seringkali menjadi hal yang pertama dan paling menonjol untuk diperhatikan oleh si target user kita, target audiens kita. Nah, yang kedua, yang tadi sebagai kesan pertama ya, yang kedua, logo itu bisa membuat kita itu menonjol dari si kompetitor kita. Jadi fungsi logo yang paling mendasar itu dia membuat produk atau layanan kita itu unik gitu, sehingga berbeda dari yang lain, berbeda dari kompetitor kita. Makanya perlu banget teman-teman kalau misalnya mau membuat logo itu harus research dulu. Research dulu, kita lihat kompetitor kita itu seperti apa sih gitu. Yang ketiga,
Logo itu mengidentifikasi informasi penting. Nah, tentang bisnis kita, mengidentifikasi informasi penting tentang brand kita nih. Nah, logo yang baik itu dia memberi informasi penting nih tentang produk. Logo itu dapat mengkomunikasikan apa ya? Merek kita, industri tempat kita berada, layanan yang kita berikan, target demografi kita, dan nilai atau value dari brand kita gitu. Jadi itu tuh penting banget si logo ini untuk mengidentifikasi nih informasi penting apa sih yang ada di produk kita gitu. Poin keempat itu tuh logo membangun pengenalan sebuah merek atau brand. Nah, si logo ini dia kan tadi selain cantik dia fungsinya juga sebagai mengidentifikasi ya. Jadi si logo ini juga dia meninggalkan dampak visual nih yang mengingatkan si user kita atau si customer kita bahwa kita itu ada loh, brand kita itu ada. Jadi si logo ini sebagai brand recognition nih. Dengan kata lain, logo itu dapat menciptakan visual yang kuat dengan produk gitu. Jadi hal ini tuh dapat membuat si customer atau si user kita itu mengingat brand kita secara terus-menerus. Kayak logo yang ada di bawah nih, teman-teman ada yang tahu nggak ini logo apa? Naik. Nike sama Nike and Apple. Oke, bener ya teman-teman, Nike sama Apple ya. Tanpa teman-teman sadari, itu kan nggak ada tulisannya tuh, cuman logo doang. Teman-teman udah bisa ngenalin tuh, itu brand apa, tuh. Itu produk apa. Nah, itulah gunanya dari logo itu membangun brand recognition ya. Yang keempat itu memperkuat pesan yang kita sampaikan, memperkuat pesan yang ada di dalam brand kita. Logo ini dia merupakan cara yang efektif nih untuk menginformasikan kepada user, kepada customer kita tentang produk kita tanpa menggunakan kata-kata. Nah, tanpa menggunakan kata-kata. Kayak yang poin nomor 2 tadi, teman-teman udah bisa lihat tuh, tanpa tulisan logo Nike dan Apple tuh teman-teman udah tahu gitu. Jadi dalam hitungan detik pun satu simbol sederhana tersebut itu dapat menunjukkan dia brand apa, industri apa, jenis layanan yang ditawarkan apa, brand value-nya apa, dan si logo ini dia mengekspresikan keseluruhan suasana dari bisnis atau produk yang kita tawarkan. Bagian penting dari elemen-elemen yang ada di logo. Jadi ketika kita itu memutuskan untuk mendesain suatu logo ya, ada beberapa komponen yang harus teman-teman perhatikan, yang harus kita satukan untuk menciptakan style yang unik, untuk menciptakan logo yang unik. Yang pertama itu ada color, ada warna. Jadi memilih warna suatu logo itu bukan tentang memilih warna favorit kita ya, enggak. Ini relate sama yang materi Kak Hasan sampaikan kemarin nih, color theory. Jadi untuk memilih warna itu tuh enggak yang ya warna favorit kita aja gitu. Tapi pemilihan warna pada logo ini tuh dia lebih kompleks. Dia membutuhkan research, membutuhkan penelitian dan membutuhkan pemikiran. Untuk teman-teman memahami psikologi dari suatu logo itu dapat membantu kita dalam mengenali dampaknya terhadap persepsi brand nih. Nah, jadi pemilihan warna pada logo ini dapat mempengaruhi persepsi terhadap suatu brand gitu. Dan karena ini juga mempengaruhi nih bagaimana kita mengkomunikasikan kepada user apa yang diwakili oleh brand yang kita tawarkan gitu. Nah, skema warna untuk logo ini itu dapat membuat dan mempengaruhi perasaan atau emosi yang terkait dengan brand yang kita tawarkan. Kayak kalau misalnya teman-teman lihat logo yang ada di slide ini. Menurut teman-teman service atau produk yang ditawarkan dari logo ini itu apa? Makanan, Kak. Oke. Makanan. Apalagi? sayuran. Ya, benar sayuran. Adel ngeidentifikasi dia dari sayuran tuh dari mana? Dari warnanya dan ada kayak daun-daunan gitu, Kak. Oke, good. Nah, dengan kalian ngelihat logo ini tuh kalian udah bisa tahu nih, oh ini dia bergerak di bidang apa. Nah, itulah pengaruhnya dari warna di suatu logo ya. Yang kedua itu ada image, ada gambar gitu. Jadi idealnya gambar itu harus mewakili produk itu sendiri, mewakili brand itu sendiri, atau
kualitas experience yang terkait dengan brand yang kita tawarkan. Contohnya nih, kayak teman-teman lihat logo NBA sama logo Spotify. Nah, di sini dia ada menyelipkan, kalau kita bisa bilang itu gambar ya, kayak siluet orang main basket. Nah, di sini teman-teman untuk elemen logo itu selain warna, kita juga bisa menyelipkan gambar gitu. Nah, di logo NBA ini, itu tuh merupakan foto asli pemain teman-teman, tapi diubah menjadi siluet sederhana. Kemudian ada logo Spotify. Dia pakai kayak 3 garis horizontal itu kalau teman-teman lihat. Nah, garis-garis itu tuh melambangkan apa? Menggambarkan gelombang suara. Nah, itu dia yang satu di NBA dia menggunakan siluet, yang satu lagi dia menggunakan 3 garis horizontal. Yang ketiga itu ada typography. Oke, jadi namanya typography ya. Singkatnya typography itu mengacu pada gaya font, tampilan, dan struktur yang digunakan dalam teks di logo kita. Jadi di sini logo yang berbasis teks itu disebut ada sebagai lettermark, ada sebagai logo type, ada sebagai monogram. Teman-teman kalau misalnya mau lebih tahu lagi lettermark atau logo type dan monogram itu apa, nanti teman-teman coba cari ya, search. Coba di sini aku nggak jelasin karena kepanjangan banget. Nah, sama seperti warna kemarin, kalau teman-teman ingat, di color theory salah satu metodenya itu ada tidak menggunakan lebih dari 3 warna. Nah, ini juga berlaku di typography nih. Jadi, untuk aturan dalam typography itu disarankan, sangat-sangat disarankan itu tidak menggunakan lebih dari 3 font. Kenapa? Agar tetap sederhana dan konsisten. Nah, ini contoh-contoh dari typography logo yang menggunakan teks ya, logo yang menggunakan typography, menggunakan gaya font. Nah, ini ada Barbie. Ini teman-teman udah hafal kali ya, ini mengingatkan akan masa kecil kita ya. Jangan nih, atau aku salah nih? Benar, Kak. Ini yang jawab pada cewek-cewek semua nih. Ini kalau logo Barbie nih udah pasti ingat masa kecil gitu. Yang kedua ada LV. Jadi ini kemungkinan besar cewek-cewek pada tahu ya. LV itu merek yang terkenal di luar sana. Jadi LV ini menggunakan tipografi tipenya monogram. Monogram dari L dan V-nya. Jadi logo yang menggunakan tipe monogram itu biasanya dia terdiri dari 2 atau 3 huruf yang diambil dari inisial namanya. Louis Vuitton kalau nggak salah ya pengucapannya. Oke, untuk tipografi jenis monogram ini tuh dia pendekatannya kenapa dia mengambil 3 huruf atau 2 huruf dari singkatan inisial, karena untuk menciptakan pendekatan yang sederhana namun efektif untuk menciptakan konsistensi dan seringkali mudah diingat. Oke, coba lihat brand-brand ternama kayak brand-brand kompetitornya LV, kayak Chanel dan lain-lain itu dia menggunakan singkatan ya, rata-rata dia menggunakan logo monogram. Next, oke, yang tadi yang pertama itu kita ada color, yang kedua ada image, yang ketiga ada typography, yang keempat ada tagline. Nah, tagline ini biasanya dia itu berada di bawah pastinya ya, di bawah atau di sekitar logo dan merupakan kalimat yang sederhana atau kumpulan kata itu dia enggak lebih dari 7 kata. Supaya apa si tagline ini? Untuk menarik perhatian si user, menangkap hatinya si user atau customer, menangkap semangat dari brand tersebut. Nah, si tagline ini dia dapat membantu untuk mengartikulasikan apa yang dilakukan oleh kita nih, apa yang dilakukan oleh brand kita. Ingat, walaupun tagline ini merupakan elemen dari suatu logo ya, tapi nggak semua logo itu memerlukan tagline. Tetapi tagline itu dapat memberikan dampak dan membantu menyampaikan pesan dari brand kita gitu. Sehingga menumbuhkan kesadaran dari suatu brand tersebut. Di sini teman-teman lihat aku ada cantumin logo dari LG dan BMW. Nah, LG ini dia terdiri dari L dan G ya, dengan tagline-nya Life's Good gitu. Life's Good-nya pun dia tagline-nya kayak singkatan dari si LG.
dia ngambil dari L dan G gitu. Next ada BMW, kita bisa lihat tuh tagline-nya The Ultimate Driving Machine. Nah, ini beberapa contoh logo yang menggunakan tagline. Oke, untuk di sini logo itu biasanya digunakan di mana sih? Nah, di sini karena kita basisnya website dan mobile ya, jadi aku bakalan ngasih tahu logo itu biasanya digunakan kepada dua jenis tersebut aja. Oke, yang pertama di website itu dia bisa kalian lihat yang aku kasih tanda kuning ini di Netflix, dia biasanya di header atau di footer ya. Dan biasanya dia di pojok kiri. Untuk website itu bisa lihat di contohnya itu Netflix. Kenapa dia butuh logo di situ? Di pojok kiri atau di bawah ya, di header ataupun di footer. Jadi ini tuh si logo ini tuh sebagai bagian dari pengenalan suatu brand. Memiliki dengan kita mencantumkan logo di website itu dapat membantu si customer untuk mengidentifikasi produk dan mengembangkan konsistensi dengan keberadaan websitenya. Ingat ya, dengan kalian mencantumkan logo di pojok kiri, atas, ataupun bawah, itu pastikan logo yang teman-teman cantumin itu terlihat dan dapat dikenali oleh user teman-teman nih. Jadi idealnya sih si logo ini kalau misalnya teman-teman klik itu dia ditautkan ke beranda atau ke home ya. Kayak YouTube itu Netflix tuh rata-rata tuh dia navigasinya tuh langsung ke beranda gitu. Nih Spotify juga seperti itu, dia di pojok kiri untuk headernya. Jangan lupa nih, jangan cuman logo dicantumin di websitenya aja, tapi logo itu dapat digunakan sebagai favicon dari situs web. Favicon tuh apa? Jadi favicon tuh icon kecil yang muncul di jendela browser teman-teman nih, kayak yang aku kasih ya di tab tuh. Itu kan kalau teman-teman tiap buka Google atau buka YouTube browser atau teman-teman buka Spotify, Netflix, itu pasti dia muncul di jendela atau tab browsernya teman-teman. Itu namanya favicon. Nah, kalau misalnya di mobile itu di mana? Di mobile itu biasanya logo diselipkan di splash screen. Di tampilan pertama aplikasi saat pertama kali kita buka itu aplikasi, dia nampilin si splash screen ini yang isinya logo beberapa detik. Nah, kalau di mobile di splash screen. Oke, ini ada step-step penting untuk kita dalam mendesain suatu logo ya. Jadi ini step-stepnya berdasarkan hasil riset aku nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ada step-step yang menurut teman-teman lebih efektif, kenapa enggak kita sharing gitu. Yang pertama ada define your brand identity. Jadi yang pertama kali itu tentuin dulu nih identitas dari brand teman-teman. Oke, tentuin dulu. Untuk apa? Supaya kita tahu dan kita paham inti dari personality dari brand kita tuh apa sih gitu. Nah, untuk menentukan brand identity ini, teman-teman bisa nih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah aku sediakan. Kenapa sih kita memulai ini, bisnis ini gitu? Kenapa kita lebih baik dari orang lain? Kalau misalnya bisa dideskripsikan dengan 3 kata nih, kita tuh pengen customer kita tuh menilai kita seperti apa gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh penting buat teman-teman jawab untuk menentukan brand identity teman-teman. Yang kedua, next. Oke, yang kedua pastinya cari inspirasi sebanyak-banyaknya ya, brainstorming. Makanya tiap teman-teman bikin logo itu cuman stuck di satu, aku bilang coba brainstorming lagi, brainstorming dan brainstorming terus-menerus gitu. Nah, setelah teman-teman brainstorming, nah bikinlah mood board. Jadi untuk mencari inspirasi desain itu teman-teman kan cari di berbagai sumber nih. Dikumpulin tuh inspirasi desainnya, dijadiin satu mood board, jadiin satu papan gitu ya, biar teman-teman dapat dengan mudah melakukan brainstorming. Yang ketiga, itu choose your design style. Teman-teman harus pikirin, pengen gaya desain yang klasik kah, atau yang vintage kah, atau yang modern dan minimalis kah, atau yang fun, atau yang handmade. Itu teman-teman harus menentuin tuh design style teman-teman. Supaya apa? Karena ini berpengaruh di bagaimana cara customer atau user melihat identitas brand kita. Makanya kita mesti nentuin design style kita mau seperti apa.
Itu harus sejalan ya sama produk yang teman-teman tawarkan. Nah, yang keempat, pay attention to color. Ingat, karena warna itu dia bisa memiliki banyak arti ya. Jadi kan kemarin kita udah belajar tentang color psikologi tuh. Nah, gunakanlah si color teori ini untuk teman-teman terapkan di dalam pembuatan logo. Karena itu berpengaruh tadi. Yang kayak logo pertama yang warna hijau, itu teman-teman bisa identifikasi karena apa? Karena warnanya. Salah satu aspeknya karena warnanya. Yang kelima itu ada integrate your logo design into your brand. Nah, jadi ini tuh harus konsisten ya, integrasiin logo desain yang teman-teman bikin ke dalam brand yang teman-teman tawarkan. Jangan pula misalnya logonya warna hitam, warna hijau. Nanti desainnya warna hitam, kan nggak nyambung ya. Itu harus diperhatiin juga. Yang selanjutnya itu ada manfaatin space kosong yang ada. Kayak contoh yang ada di samping nih, yang di sebelah kiri itu do, yang di sebelah itu don't. Kenapa? Karena di sebelah kiri ini dia memanfaatkan space. Sehingga logo yang ditawarkan itu balance. Coba teman-teman lihat itu komponennya itu besarnya sama. Elemen-elemennya itu besarnya sama. Nah, dia memanfaatkan space yang ada. Yang ketujuh, oke, teman-teman bisa memikirkan nanti logonya mau pakai huruf besar semua atau huruf kecil semua nih. Karena ini berpengaruh nih. Biasanya untuk logo yang menggunakan huruf besar semua atau huruf kapital, dia ngasih kesan strong gitu. Makanya teman-teman kalau ngechat orang lain tuh, kalau orang pakai caps lock itu kayaknya marah atau kayak neriakin kita. Nah, itu tuh ada psikologi di baliknya untuk uppercase dan lowercase ini. Nah, yang tadi kan teman-teman di logo bisa menyelipkan tagline atau enggak ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menyelipkan tagline di logo, pastiin balance ya, seimbang. Jangan sampai tagline-nya lebih gede dari si logo. Jangan sampai tagline-nya gedenya, size-nya sama kayak logo. Oke? Dan jangan sampai tagline-nya lebih panjang dari nama brand teman-teman. Oke, ini yang aku sering bilang nih, kasih napas, kasih napas, kasih napas. Karena apa? Kita tuh harus nyediain space yang cukup untuk logo-logo kita, kasih space antara frame dan logonya sendiri. Pastiin yang poin ke-10 ini, pastiin logo teman-teman terbaca dengan jelas ya. Jangan sampai kayak yang di sebelah kanan ini tuh nggak kebaca, udahlah nggak kontras, nggak kebaca lagi gitu. Nggak jelas gitu. Jadi pastiin dia readable. Next, yang ke-11. Nah, ini tadi hampir mirip sama yang ke-10, tapi ini lebih ke background sama si logonya. Pastiin kontras ya. Kalau nggak kontras nanti nggak kebaca, nggak kedetek tuh dari jauh logo teman-teman tuh tulisannya apa, tagline-nya apa. Ini kayak dari sini aja tuh nggak kelihatan tagline-nya apa. Oke, next, align all your element. Jadi pastiin kalau misalnya teman-teman pakai center, itu center semua, jangan digabung. Nanti untuk logonya center, tagline-nya rata kiri, jangan sampai ya. Jadi konsistensiin si elemen yang ada di logo tersebut. Oke, be memorable. Oke, jadi teman-teman tadi setelah kita bahas ya beberapa poin dari logo tadi, untuk nilai brand, value dari brand dan desain dari suatu logo itu kan dia secara efektif mengkomunikasikan siapa sih kita, layanan apa yang kita tawarkan, produk seperti apa kita. Dengan hal tersebut itu akan memudahkan kita dalam memanggil orang-orang untuk mengingat kembali nih setelah melihat logo ini brand apa sih gitu. Ada yang tahu nggak ini yang pertama warna orange itu logo apa? Reddit. Oke, yang kedua? Pepsi. Oke, yang ketiga? Yang keempat? Mercedes. Next, Kak Reza. Oke, kita udah bahas tentang logo. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang ikonografi nih, teman-teman. Tadi sesuai judulnya logo dan icon. Jadi, icon itu dia dibagi menjadi dua. Ada product icon dan ada sistem icon. Nah, jadi product icon itu apa? Jadi product icon atau icon app ini dia adalah gambar yang unik yang ditambahkan untuk setiap
mobile app. Jadi ini produk icon ini dia yang pertama kali teman-teman lihat nih saat teman-teman search di App Store atau Play Store. Nah, coba teman-teman buka Play Store-nya atau App Store-nya, teman-teman search. Misalnya teman-teman search aplikasi apapun, nanti dia muncul icon. Nah, itu namanya app icon, teman-teman. Nah, si logo dan icon app ini masing-masing memiliki tujuan, teman-teman. Masing-masing memiliki tujuan, masing-masing memiliki cara penggunaan, dan persyaratan yang berbeda nih. Jadi, walaupun mereka berbeda, tapi bukan berarti logo itu nggak boleh dijadiin app icon. Boleh, logo boleh dijadiin app icon. Beberapa contohnya itu kalau teman-teman notice Twitter, itu kalau teman-teman cari di Play Store, itu dia pakai logo di app icon-nya. Satu lagi contoh Netflix. Netflix itu kan dia sebenarnya logonya itu Netflix panjang ya, ada Netflix, ada 6 kata. Tapi pas teman-teman search di Google Play Store, itu untuk app icon-nya dia nampilin N doang. Dia bisa ngambil dari si logo. Jadi si app icon ini bisa ngambil di logo gitu. Komponen yang ada di logo atau logo itu sendiri yang dijadikan app icon. Oke, aturan-aturan yang ada di app icon pada saat kita pengen bikin app icon ya. Yang pertama itu ada scalability. Jadi untuk scalability ini dia nggak ada fleksibilitas dalam ukuran app icon. Jadi app icon itu dia ukurannya ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil lagi. Jadi dia itu nggak bisa diubah. Si app icon ini dia nggak bisa diubah ukurannya. Si app icon ini dia itu keterbacaannya itu menjadi prioritas pertama untuk menjadi icon app. Jadi teman-teman kalau bikin icon app pastiin dia kan kecil ya, pastiin dia terlihat gitu. Teman-teman lihat nih di contoh ini merupakan contoh dari icon app ya teman-teman. Yang kedua itu ada recognizability. Jadi pastiin teman-teman pas ngebuat icon app, teman-teman lihat aja kayak dari jauh. Setelah teman-teman bikin icon app ya, itu dia terlihat atau enggak gitu. Jadi setiap pixel itu harus ngebantu si user atau si target user paham dan tertarik terhadap big idea yang teman-teman sampaikan dari produk tersebut. Yang ketiga, next Kak Reza, ada konsistensi. Nah, jadi icon ini kan dia, icon app ini dia kan bagian dari aplikasi ya. Suatu branding di icon app ini dia harus tetap konsisten. Jadi kalau teman-teman lihat nih icon app yang aku cantumin di gambar, menurut teman-teman ini app apa sih? Game. Nah, dari situ tuh teman-teman udah tahu kalau misalnya ini tuh game gitu. Game apa coba? Google. Nah, iya dari situ tuh dia jadi gampang di-recognize, terus dia harus konsistensi ya. Kalau misalnya teman-teman gamenya baseball, itu teman-teman app icon-nya harus menggambarkan produk yang teman-teman tawarkan. Jangan pula gamenya baseball, tapi icon app-nya badminton, itu kan gak nyambung ya. Jadi merasa tertipu nih yang ngelihat app-nya terus nge-install, ternyata baseball gitu. Jadi dia harus konsisten antara app icon dan produk yang teman-teman tawarkan. Ini ada produk icon atau app icon size. Teman-teman bisa lihat, itu dia untuk total asset size-nya itu termasuk frame secara keseluruhannya itu 512 dikali 512 pixel. Nah, untuk produk icon keylines-nya, keylines itu maksudnya gimana? Jadi untuk elemen app icon-nya itu dia ukurannya 384 dikali 384 pixel. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin app icon itu dia jangan ngepas banget di frame, itu nggak enak dilihat. Jadi teman-teman bisa pakai ukuran si 384 pixel ini untuk 384 kali 384 pixel ini untuk mengatur si app icon, sedangkan 512 kali 512 itu untuk ukuran frame secara keseluruhan. Next. Oke, tadi kita udah bahas tentang produk icon atau app icon.
Sekarang kita bahas tentang sistem icon. Jadi sistem icon ini apa? Sistem icon ini dapat digunakan untuk mewakili common action. Common action, action yang biasanya kita lakukan gitu. Icon ini dia merepresentasikan grafis dari action, ide, konsep, ataupun analogi. Jadi sistem icon ini sebagian besar digunakan sebagai pengganti beberapa teks eksplisit yang dapat mengidentifikasikan fungsinya. Jadi icon ini dia mewakili teks yang nggak dapat kita sebutkan gitu. Jadi si sistem icon ini itu dirancang sederhana, modern, ramah, dan terkadang unik ya. Jadi setiap sistem icon ini dia harus mengekspresikan karakteristik penting gitu. Selain itu, selain si sistem icon ini sederhana dan modern ya, dia juga bentuk si sistem icon ini dia bold dan geometris. Dia nggak ada tuh yang aneh-aneh, nggak ada yang 3D lah, nggak ada yang animasi bergerak-gerak. Jadi si sistem icon ini dia memiliki tampilan yang simetris dan konsisten nih. Karena apa? Icon sistem ini dia memastikan keterbacaan dan keterjelasan bahkan dalam ukuran kecil. Nah, jadi pastiin teman-teman kalau misalnya mau bikin sistem icon itu pastiin dia sederhana, simple aja gitu. Terus dia simetris ya, pastinya harus konsisten. Kalau misalnya di product icon atau app icon itu dia munculnya di kalau misalnya kita search di Play Store atau App Store atau pas kita pertama kali buka aplikasi ketemu home itu pasti ketemu itu namanya product icon. Nah, ini kalau sistem icon itu yang dipakai di dalam app atau website teman-teman untuk menunjukkan suatu aksi. Jadi beda ya antara produk icon dan sistem icon. Jadi jangan sampai nanti pas kita tanya bedanya produk icon dan sistem icon, teman-teman nggak bisa bedain nih. Tuh. Nah, di sini ada size dari sistem icon. Kalau misalnya produk icon tadi 512 kali 512, kalau di sistem icon dia lebih kecil. Karena dipakai di dalam app ya atau website. Dia ukurannya 24 kali 24 itu untuk keseluruhan frame-nya. Tapi kalau misalnya untuk live area-nya itu maksudnya untuk ukuran icon itu sendiri itu besarnya 20 kali 20. Jadi teman-teman pastiin untuk sistem icon ini dia untuk ukuran frame secara keseluruhannya 24 kali 24, untuk ukuran si icon itu sendiri itu 20 kali 20. Nah, ini contohnya. Kenapa 20 kali 20? Biar dia bisa napas gitu di dalam 24. Jangan pula iconnya pas-pas 24, kasih space. Pokoknya kasih space. Jadi, perbedaan icon dan logo tuh apa sih? Teman-teman bisa lihat nih di sini yang udah dikotakin di gambar. Jadi si icon ini dia memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk dapat diidentifikasi dan mudah dikenali. Jadi si icon ini dia tanggung jawabnya dia harus bisa diidentifikasi dengan mudah. Kayak teman-teman lihat nih, kayak iconnya inbox, start, snooze, itu tuh icon nih. Kayak burger button itu icon, yang dilingkarin pakai rectangle warna hitam itu icon. Nah, sedangkan di sisi lain, sebuah logo itu harus berbeda dan tidak mirip dengan yang ada di pasaran ya. Kalau misalnya icon, dia banyak yang mirip karena apa? Karena dia harus mudah dikenali. Kalau icon enggak, dia harus berbeda. Dia harus tidak mirip dengan yang di pasaran ya. Dia harus logonya itu harus kalian sendiri yang bikin itu. Tujuannya apa? Karena logo itu dia mewakili setiap brand, dia mewakili setiap merek yang sesuai. Dan ini beberapa perbedaan antara logo dan icon. Oke, jadi icon itu dia harus cuman graphical simbol aja yang bisa dipakai di mana-mana, yang harus mudah dikenali dan harus mudah diidentifikasi. Kalau logo, dia itu kalau misalnya icon itu dia nggak bisa teks, dia cuman graphical simbol aja, grafik gitu. Kalau logo dia bisa ada teks di dalamnya, dia punya company names, dan dia punya value di dalam logo tersebut. Next, Kak Reza. Oke,
ini ada grup challenge. Wow, kita akhirnya sampai di grup challenge ya. Nah, di grup challenge ini teman-teman silahkan divine brand identity dari produk teman-teman masing-masing, kemudian silahkan bikin logo teman-teman sendiri. Bukan sendiri ya, logo dari produk yang teman-teman tawarkan. Jadi, poin-poin apa buat teman-teman dalam mendivine brand identity teman-teman? Silahkan jawab kelima pertanyaan ini. Oke, thank you. Di sini ada beberapa guideline. Next, Kak Reza. Nah, ini guideline-nya. Ini ada Android guideline untuk icon dan logo. Bisa teman-teman klik di sini. Ini ada iOS. Kalau teman-teman pengen tahu di sini. Oke, segitu aja nih sharing kita hari ini. Ada yang mau sharing? Apa ada yang mau ditanyakan? Saya hitung sampai 5. Tanya Kak, Oh, silakan Anggi. kan tadi Kakak bilang sistem icon itu kan dia nggak ada yang 3D ya Kak. Terus tadi saya tuh tiba-tiba keingetan kalau di Gojek itu kan dia ada yang 3D Kak. Itu dia termasuk sistem icon atau ada nama lainnya ya Kak? Bentar ya, aku buka Gojek dulu. Ini menurut aku dia lebih ke ilustrasi. Kalau sistem icon itu dia yang ada di navigation-nya itu. Ini icon itu yang ada di navigation bar, sistem icon ya, sama ini profile. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak GoRide, GoCar kategorinya itu menurut aku itu lebih ke ilustrasi. Oh iya, oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. 2 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan. Aku harap semuanya mengerti dan kalau ada insight baru boleh di-sharing dong ke saya. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak ada yang mau ditanyakan dan nggak ada yang mau disampaikan, itu karena kita baru jam 10:30. Ya, silakan teman-teman lanjutin discuss karena waktu kita nggak banyak ya. Teman-teman lanjutin discuss ke breakout room dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar materi hari ini boleh chat di WA aku aja atau di tele. Oke, seperti biasa room 1 sampai room 7 mobile, room 8 sampai room 15 web. Thank you teman-teman yang udah ngedengerin hari ini. Silakan lanjut discuss-nya di breakout room. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih Kak. Oke.